Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Bunda yang pada pagi hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh semangat ya. Jadi senang sekali rasanya ketemu dengan Ayah Bunda yang pada hari ini semua hadir di sini. Yang terhormat Ustadz Ustazah yang selalu mendampingi 10 tahun perjalanan PAMSI. Kayaknya di PAMSI ini 24 jam dan 7 hari itu dia kurang ya. Saking aktif, saking sibuknya. Jadi kayak mau Minggu, mau Senin rasanya sama saking semangatnya guru-guru di sini ya. Tepuk tangan buat guru-guru PAMSI. Yang terhormat juga pimpinan pesantren Alam Sayang Ibu Ustadz Jamaluddin, sekaligus soulmate saya, teman dalam seperjalanan. Bagaimana beliau selalu semangat. Jadi kadang kalau dilihat PAMSI ini kayak jadi istri pertama dari Ustadz Jamal ini. Jadi saking beliau semangatnya, jadi selalu punya semangat mendampingi Nona Dende sehingga beliau pindah dari Jakarta dan ingin tetap bersama dengan Nona Dinda dan bagaimana kita sama-sama membesarkan pesantren ini. Alhamdulillah. Oke, bisa Pak Hamdi? Oke ya. Saya izin berdiri dulu. Kita sekarang melihat apa yang terjadi di Indonesia. Bencana yang terjadi di Sumatera. Pernah nggak Bapak Ibu kepikir, kenapa itu bisa terjadi? Harusnya kita ini negara yang sangat kaya. Harusnya banyak ilmuwan yang ada. Tapi kenapa terjadi bencana di Aceh, di Sumatera, bahkan ya di NTB, kita kayaknya banjir, longsor, dan sebagainya. Itu pasti bukan karena azab ya. Dia tidak terjadi begitu saja. Kira-kira menurut Ayah Bunda apa penyebab itu semua? Ulah manusia itu sendiri. Artinya apakah kalau bilang ulah manusia itu sendiri artinya manusia itu tidak pintar atau seperti apa? Gimana? Tidak bertanggung jawab. Padahal kalau kita lihat kenapa tidak bertanggung jawab, kenapa itu menjadi ulah manusia. Padahal orang-orang kita kan semua terdidik ya. Sudah paham dampaknya dan sebagainya. Tapi kenapa itu masih juga terjadi? Ada masalah apa di kita? Ambisi, serakah gitu kan. Oke, ya mungkin kita kira ambisi serakah. Padahal ya tadi disampaikan Ustadz Jamal bahwa harusnya dengan pendidikan, dengan apa yang kita peroleh gitu kan, dengan segalanya kita tidak serakah ya. Kenapa? Tapi kita masih serakah. Apa yang ada dalam diri kita dan apa yang belum tuntas di diri kita. Next boleh? Paham di? Bisa. Terus lanjut ya. Oke, bukan. Nah, jadi kalau kita lihatin majunya peradaban, justru mengalami lingkungan kita mengalami kemunduran. Ada yang salah berarti. Kalau kita lihat gambar ini, oke, next. Apa yang Ayah Ibu lihat dari gambar ini? Apa kira-kira? Mungkin boleh sharing Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini dan apa yang kepikiran dari Bapak Ibu? Boleh Ibu-Ibu? Mungkin ada yang bantuin mix-nya? Silahkan Bunda. Kayaknya kan kita perlu sharing nih. Boleh dong angkat tangan? Oke, silahkan. Ayah. Sekaligus perkenalan ya, namanya ya. Siapa? Oke. Halo Karim. Ini deh, kebetulan kita terbuang sana. Kebetulan ada cinta yang
terselubung. Jadi hadirnya saya ada cinta yang terpupus rapi yang alhamdulillah bisa dijelaskan. Oke, Dalam bacaan saya dengan fenomena kejadian alam yang cukup brutal, kita boleh fokus ke gambar ini aja kali ya, biar kita bisa cepat karena waktu kita terbatas. Oke. Tapi saya itu kalau mau pendek itu kejahatan. Oke. Yang tidak terukur, kejahatan melebihi esensi manusia. Tidak ada nilai ramah lingkungan pada diri manusia. Jadi poin penting ada kejahatan terhadap ramah lingkungan. Oke. Tidak sanggup tidak harmoni, tidak tersambung jadi. Oke. Ya, tepuk tangan ya. Makasih Ayah. Silahkan Ayah Bunda yang lain mungkin ada ngelihat gambar apa sih ini? Gitu kata Ayah tadi, ini kejahatan. Kejahatan di mana ya seremnya gitu kan? Oke, silahkan mungkin Bunda. Saya udah pegang mic. Oke, ya. Makasih ya, silakan. Baik, kalau saya melihat dari gambar yang ada di seolah yang anak-anak itu didoktrin. Jadi benar-benar mereka diarahkan untuk hal yang tidak boleh mereka kembangkan sendiri. Jadi betul-betul dibuat seperti mereka itu robot atau intinya mereka didoktrin untuk seperti yang dimau oleh guru atau pengajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, oh ini ada Bunda lagi, silakan. Terima kasih. Kalau kita melihat gambar ini, kalau menurut saya, inilah sebenarnya kondisi kita yang sesungguhnya saat ini. Bahwa kita dipaksa untuk melihat apa yang mereka ingin kita melihatnya. Jadi dunia dengan segala hingar-bingarnya itu melalui sosial media yang ada itu, kita digiring bahwa mereka ingin, semua kita ini melihat apa yang sebenarnya mereka inginkan, bukan yang kita butuhkan. Padahal sesungguhnya kita ingin sesuatu yang lebih baik, tetapi oleh mereka, kekuasaan yang punya kuasa itu, mereka memframing kita bahwa ini loh dunia itu seperti ini. Padahal sesungguhnya dunia itu bukan yang mereka sajikan, tetapi harusnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita saksikan dengan pemikiran yang Allah siapkan kita, yang telah diberikan oleh kita. Kita dituntut untuk berpikir, bukan hanya melihat apa yang disajikan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan. Next. Inilah dunia pendidikan kita sekarang. Bapak Ibu bayangkan, next, anak-anak kita. Ini anak-anak kita dicari, mereka harus duduk diam mengerjakan tes. Anak yang dianggap pintar itu adalah anak yang bisa duduk diam, dan yang dianggap pintar adalah anak yang nurut, yang bisa duduk diam seharian dan mengerjakan tes demi tes, sehingga mereka tidak bisa berkembang. Nggak boleh mereka mikir, nggak boleh mereka melihat dunia luar di sana. Dunia indah seperti apa yang mereka bayangkan. Sedangkan Allah menciptakan dunia yang indah di luar sana. Dan kita menuntut anak-anak kita seperti itu. Jadi bagaimana pendidikan kita hanya mengenal nilai. Kita hanya melihat tes, membuat siswa kita ya seperti robot sekarang. Kita bilang anak kita pintar, kalau dia dapat nilai 9, kalau dia dapat nilai 100, maka dia anak pintar. Tapi bagaimana jiwanya? Apakah iya itu yang dia inginkan? Jadi kreativitas, seni, imajinasi, gitu kan. Bagaimana pengenalan dunia nyata itu terabaikan. Bayangkan anak-anak kita duduk di kelas dari pagi sampai sore. Setelah itu pulang lagi dia dijejali dengan harus ikut les ini, les itu, dan dia harus menjadi mimpi orang tuanya. Ya mungkin ketika dia sudah mempunyai jabatan, yang dia pikirkan adalah apa? Bagaimana menebang pohon-pohon itu nilainya berapa miliar? Sejauh mana hati kita? Tapi kita sore ikut nih, kita setuju. Anak-anak kita adalah robot yang lahir dari pendidikan.
yang dari keinginan kita juga. Jadi sistem pendidikan kita ya justru membuat anak kita tertinggal secara emosional. Kita bilang, anak-anak kok nggak beradab sih? Pertanyaannya, apa iya adab tuh di mana? Emosinya gimana? Kita pernah nggak mengapresiasi perasaan dia? Kita hanya bilang bahwa kamu pintar kalau kamu dapat 100, kalau kamu bisa masuk perguruan tinggi ini seperti yang Bapak inginkan. Sehingga ya anak-anak akhirnya oke, ikut. Itulah yang terjadi pada pendidikan kita saat ini. Dan kita mengamini itu semua. Karena apa? Karena kita juga didoktrin seperti itu. Sampai kapan? Oke, next. Kalau seperti ini seperti apa? Mungkin Ayah Bunda silahkan. Ada yang mau berkomentar? Silahkan Ayah Bunda, ada yang mau berkomentar? Yang lain mungkin kali ya, silahkan. Karena di ruangan ini banyak sekali Ayah Bunda hebat menurut saya. Silahkan. Besar. Baik, saya Usman, keluar dari salam santri dan santri juga di sini. Ini ya pendidikan kita juga yang tadi disampaikan. Kita mengajarkan hal yang sama kepada orang yang punya potensi berbeda. Kan orang ada gajah, ada ikan mungkin ya, semua harus bisa memanjat. Nah tentu mungkin ini yang filosofi pendidikan di sini kan tidak seperti itu harusnya, kan tidak seperti itu bahwa satu metode untuk semua persoalan gitu. Satu metode untuk mendidik semua orang. Jadi yang terjadi adalah manusia dengan seragaman. Padahal dunia ini penuh warna-warni. Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan dulu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat, ya tadi, biar adil, semua kita nilai dari kemampuan dia memanjat. Itu yang terjadi pendidikan kita. Padahal nggak semua anak ya. Tadi kalau lihatin, ini nggak semua. Kalau bicara tentang keadilan ya pasti yang akan juara ya pasti monyet gitu kan. Sementara akhirnya kita menilai anak kita yang tidak bisa seperti temannya, kita anggap dia sebagai anak yang gagal. Karena apa? Karena penilaian kita sama. Padahal dia anak kita itu ada seorang seniman yang Allah ciptakan, ada seorang dokter, dan kita akhirnya apa? Hanya menilai kasihan anak-anak kita. Dia bisa jadi korban dari kondisi kita, korban dari mimpi-mimpi kita. Kita nggak salah sih bermimpi gitu kan, tapi biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Next. Jadi pendidikan itu harusnya menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi keadilan itu bukan bagaimana kita menilai mereka, tapi keadilan itu bagaimana kita melihat potensi masing-masing setiap anak. Next. Jadi sistem evaluasi ya harusnya lebih fleksibel, melihat siswa sesuai dengan kemampuan. Dan itu di bagaimana PAMSI itu ada menjadi keresahan. Apa yang Bapak Ibu lihat itu adalah dasar dari keresahan kita. Bagaimana kita akan menjadi seorang khalifah, rahmatan lil alamin, membawa rahmat buat alam semesta. Kalau kita sendiri, pendidikan kita sendiri tidak benar-benar pro pada anak-anak itu sendiri. Tidak benar-benar melihat potensi setiap orang. Tidak benar-benar melihat keunikan setiap orang. Oke. Jadi kalau kita lihat, seperti inilah sekolah-sekolah kita. Sekolah kita itu sama seperti pabrik. Bapak Ibu bisa bayangkan, sekali wisuda itu ribuan. Setelah itu, mereka mau jadi apa? Karena pendidikan kita adalah pabrikan. Semua akhirnya sama. Ya mungkin kalau Elon Musk bikin robot sekarang ya tergantikan semua kita. Karena tadi ya, pendidikan kita menyeragamkan semua orang. Karena apa? Ini adalah sebenarnya keseragaman itu cara gampang mendidik orang. Tapi tidak menjadikan dia manusia. Tapi menjadikan dia robot yang gampang diatur.
Jadi siswa diproduksi dengan sistem massal, jadi nilai menjadi ukuran outputnya. Anak-anak kita nilai, bahkan ya kita akhirnya terlibat di dalamnya gitu. Kita menganggap anak kita pintar ketika dia nilainya sekian. Kalau dia bisa matematika, maka dia menjadi anak pintar. Kitalah yang memberikan title pada anak kita. Padahal kita tidak pernah kemudian menghargai dia ada di mana. Perasaannya di mana. Apa yang Allah titipkan kepada dia. Karena setiap kita, Allah sudah memberikan kita keunikan masing-masing yang menjadi peran keberadaan kita. Kita ada di sini karena emang ada tugas kekhalifahan tadi. Ada mungkin yang dikasih pensil yang tugasnya sebagai seorang jurnalis, bagaimana dia memberikan informasi. Setiap orang memiliki manfaat ketika dia mengetahui peranannya. Next. Jadi bagaimana kita membangun Indonesia, itu kita harus mulai dari pendidikan putra-putri bangsa kita. Bagaimana kita mengenal, memahami potensi lokal kita. Jadi kenapa kalau bicara tentang PAMSI, gitu kan? Apa kemudian yang ada di PAMSI menjadi keunikan? Kami konsen pada keunikan setiap anak dan nggak langsung simsalabim begitu masuk PAMSI dia akan langsung tahu potensinya, ya tidak juga, gitu kan? Tapi minimal kita punya catatan proses, kita punya portofolio apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, sehingga dia punya saya mengalami sekian banyak proses sehingga saya tahu bahwa ini adalah potensi saya, ini adalah tugas yang Allah berikan kepada saya. Kalau kita lihat dari sini bicara tentang bagaimana model belajar di PAMSI, kita konsen bagaimana pengembangan in situ. Anak-anak kenapa ada di PAMSI itu ada kegiatan live in. Ada kegiatan bagaimana pendidikan itu tidak harus membuat siswa itu kayak orang tuh kayak berada di menara gading. Seorang nggak tahu apa sih masalah yang ada di masyarakat. Siswa itu harus turun dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dia tahu fungsi dia belajar itu buat apa. Nggak ada lagi belajar hanya untuk mengejar nilai, hanya untuk dapat nilai 100, hanya untuk bisa selesai ujian. Tapi bagaimana anak-anak kami doktrin belajar untuk menemukan dirinya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Sehingga dia segera mungkin menjadi seorang khalifah. Dia segera mungkin bisa menemukan dirinya dan bisa bermanfaat karena hidup itu nggak panjang. Kebayang mereka dari kecil, dari TK sampai kuliah nggak tahu dirinya buat apa sih. Begitu selesai bingung juga, gitu. Nyari koneksi untuk nyari kerjaan. Harusnya pendidikan itu emang investasi di awal. Sehingga kita doktrin di anak-anak bahwa kuliah kalian harus cari uang sendiri. Di PAMSI emang anak SMP, bahkan dari MI, kami mengajarkan mereka, mengenalkan mereka bagaimana mereka menjadi seorang khalifah, bagaimana mereka belajar melihat potensinya untuk bagaimana mereka berbisnis. Karena itu bisnis menjadi satu hal yang penting. Bagaimana program leadership mereka harus jalan. Next. Jadi kalau kita lihat aktivitas di PAMSI itu seperti ini. Jadi pendidikan kita tahun depan insya Allah kita sudah mulai buka TK. Tahun ini kita di SD. Jadi kalau kita lihat proses pendidikan dari anak TK, itu kita mulai dari bagaimana anak-anak itu melakukan eksplorasi. Eksplorasi, observasi, eksperimen sederhana. Tujuannya buat apa? Bagaimana membentuk rasa ingin tahu, berapa membangun keberanian dan keberanian mereka untuk mencoba. Itu kegiatan kami di TK, di SD mereka sudah mulai dengan kegiatan observasi yang sistematis, kemudian mini eksperimen. Bagaimana anak-anak tuh sudah mulai melakukan klasifikasi, bagaimana mereka sudah melakukan komparasi. Itu harus tuntas di anak-anak. Kenapa kalau kami menemukan PR misalnya di SMP susah banget anak-anak ngatur bajunya sendiri. Karena banyak hutang di SD. SD itu anak-anak harus tuntas dengan proses klasifikasi mereka. Mereka harus tahu bagaimana mengatur, merapikan, dan sebagainya. Karena SD ini adalah fondasi dasar inquiry mereka. Fondasi dasar bagaimana mereka punya keberanian untuk keingintahuan,
berani bertanya. Di MI itu kita ada program Q&A. Jadi anak-anak bisa bertanya apa saja. Dulu kan kita mungkin nggak berani nanya, udah jangan banyak nanya, cerewet banget. Gitu. Itu kan masuk terdoktrin di kita ya, sehingga nggak berani banget nanya. Gitu. Kalau sekarang kan kita, ayo siapa yang berani nanya? Nggak ada yang berani nanya. Kalau anak MI, siapa yang berani nanya? Semua angkat tangan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk bertanya. Bahkan tidak ada pertanyaan yang salah. Itu penting banget untuk membangun mereka bahwa kepercayaan diri mereka. Kami di MI kami membangun fondasi inquiry anak-anak. Jadi membangun fondasi itu tidak hanya bagaimana kita menciptakan lingkungan, bagaimana sistem belajar, bahkan dalam bagaimana mereka makan sekalipun. Itu kami atur. Di MI anak-anak harus makan buah. Jadi program makan di MI itu kalau MBG-nya tuh pagi mereka harus makan buah bersama. Dari awal kenapa itu kami rubah? Karena ketika kami lihat orang tua sibuk akhirnya memberikan banyak makanan yang fast food. Dan itu tidak menyehatkan buat anak-anak. Bagaimana kita menjadi khalifah gitu kan, kalau kita tidak peduli pada kesehatan diri kita sendiri. Dan itu kami tanamkan ke anak-anak mulai dari SD, mereka harus makan sehat. Jadi pagi mereka sudah harus makan semua jenis buah dan buah-buahan lokal kami utamakan. Kenapa? Saya ketika ketemu dengan mahasiswa saya, tanya, mereka banyak sekali nggak tahu namanya buah jowet, nggak tahu namanya buah buni gitu kan. Bahkan banyak sekali makanan-makanan yang mereka tahu ya apel, anggur yang kena sudah tercemar sianida katanya sekarang gitu kan. Jadi makanan-makanan anak-anak tuh sangat tidak beragam. Jadi di MI itu pun kita mengenalkan tentang gastronomi, bagaimana proses makanan itu sendiri. Sehingga mereka makan siang bersama dan sore setelah bangun tidur, mereka ada jam tidur siang. Karena anak-anak itu dan di kegiatan MI itu lebih banyak bermainnya. Karena aktivitas fisik, dia harus tuntas dari hutang-hutang perkembangan fisik dan sebagainya. Karena ketika dia tuntas di MI, maka dia akan gampang di MTS dan MA. Terus terang kami menghadapi banyak sekali PR di MTS dan MA. Yang hal sederhana ya tadi masalah klasifikasi aja belum tuntas. Cirinya apa? Anak-anak susah banget naruh piring sesuai dengan ukurannya. Naruh rapiin pakaian, lemari pakaian itu susah karena emang tidak tuntas di proses klasifikasi di SD dan yang harus mereka alami. Nah, itu menjadi PR besar di MTS maupun di MA. Apalagi ketika kami terima MA yang memang MA itu harus jadi sebenarnya. Nah, itu proses PR yang kami hadapi itu. Di MI sore itu mereka harus makan jajanan pasar. Anak sekarang kan ada yang tahu namanya lemper, mana tahu namanya wajik. Di kami itu mereka makan urap sorghum, urap jagung gitu kan. Karena penting sekali bagaimana mengenal keanekaragaman. Ketika mereka mengetahui, mengenal keanekaragaman, tumbuhlah cinta mereka terhadap tanah air mereka. Sekarang anak-anak nggak cinta, mereka taunya apel New Zealand, taunya pengen ke New Zealand, nggak pengen bagaimana mempertahankan kemandirian pangan kita. Itu adalah bagian dari pendidikan yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Mereka harus cinta. Ya mungkin sama dengan Bapak Ibu ya. Dulu orang tua ngasih makan singkong, gembili dan sebagainya. Itu membuat akhirnya cinta dan tahu rasanya. Kalau sekarang kan banyak sekali anak-anak nggak tahu yang itu semua. Dan itu menjadi sesuatu upaya bagaimana kita melakukan pelestarian tadi. Sumber daya kita sangat kaya, tapi kita tidak menghargai kekayaan kita. Nah, itu program di MI. Kalau di MTS kita mulai dengan SMP itu mereka programnya adalah mini riset dan analisa. Bagaimana membangun pemikiran kritis. Sehingga kenapa di MTS itu kita ada program riset. Kan orang bayangin, wah anak SMP riset. Tapi memang sistemnya memang harus belajar seperti itu. Pra-riset mereka masuknya. Karena bagaimana membangun rasa ingin tahu mereka. Kelas 7, mereka harus melakukan riset in situ development. Mereka harus kenal PAMSI ini apa sumber dayanya. Anak yang sains, yang sosial, mereka harus mengenali. Kenapa? Untuk mengenali itu akan membangun sensitivitas anak-anak. Bagaimana mereka akan melihat dunia di luar sana, ada masalah di luar sana, kalau mereka di dalam nggak terbiasa. Tidak terbiasa melihat apa nih yang ada di sumber daya di sini. Jadi kalau ngeliatin judul-judul risetnya PAMSI, mereka meriset tentang buah keluih, daun keluih, rambutan, buah kelapa, hampir semua area di sini harus menjadi bahan riset anak kelas 7.
Jadi itu ada belajarnya, jadi kelas 7 mereka melakukan riset dan itu menjadi ujian akhirnya. Jadi penilaian kami, kita penilaian menggunakan project based learning dalam pembelajaran dan itu kita menggunakan sistem tuntas. Jadi dia belajar tema apa nih tentang energi, udah jadi menjadi produk. Setelah itu ya udah kita melakukan penilaian dan itu menjadi 70% nilai semester mereka. Nah, 30% diambil dari mana? Diambil dari nilai presentasi riset mereka. Jadi di sini tidak ada yang namanya UTS, tidak ada namanya UAS. Setiap hari anak-anak harus mencintai apa yang mereka pelajari dan mereka fokus mencari potensi diri mereka. Nggak lagi namanya, waduh stres karena ulangan, ujian, itu mungkin nanti aja gitu. Jadi mereka bagaimana fokus mencari apa sih yang Allah inginkan dari keberadaan saya, apa peran saya sih yang Allah inginkan. Jadi itu yang terjadi di MTS, plus kami memberikan program ekspedisi. Jadi kalau kelas 1 kita ada Englishman, begitu masuk, oke kita karantina, kita belajar bahasa Inggris. Setelah itu kita ada program magang empati. Magang empati, jadi program magang ini adalah salah satu cara kita untuk mengenal diri kita. Jadi bagaimana kita mengetahui diri kita, maka kita perlu harus terjun banyak ke masyarakat. Jadi kita ada magang empati, magang minat bakat, itu untuk mengenal sebenarnya apa sih potensi-potensi yang bisa saya kembangkan dari diri saya sendiri, seperti itu. Nah, kalau di RMA, next, ini ada gambaran magang minat bakat ya. Ini sesuai dengan minat mereka. Ini agak ada magang empati dari anak SD, kami juga ada magang empati. Durasinya saja yang berbeda. Sebenarnya magang ini tujuannya bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk menguji adab mereka. Bagaimana mereka ketika berhadapan di luar dunia mereka, di luar dunia sekolah, bagaimana apakah adab yang sudah diajarkan itu masih tetap ada nggak di anak-anak. Jadi itu tujuan dari magang empati maupun magang minat bakat, membangun kesadaran mereka. Kemudian kita ada program live in. Jadi live in ini ada level 1 sampai dengan level 5. Level 1 itu bagaimana anak-anak mengetahui tentang sistem pertanian ekosistem darat. Dia tahu, jangan sampai anak-anak, ada loh sempat waktu itu anak-anak nggak tahu yang namanya beras tuh kayak gimana sih, padi itu gimana. Kan. Kedelai itu kayak gimana pohonnya. Ada yang sampai yang tidak tahu seperti itu. Jadi kalau magang SDGs yang kedua di Pringgesele, jangan sampai orang Lombok tuh nggak ngerti yang namanya tenun. Tenun tuh kayak gimana, filosofinya seperti apa, bahkan nggak tahu namanya kain tenun. Ya gimana mereka akan pulang ke daerahnya, membangun daerahnya, karena mereka tidak tahu bahwa banyak sumber daya yang harus mereka hidupkan di sini. Kemudian kalau SDGs 3, kita konsen pada, karena Lombok ini daerah pesisir ya. Nah, kita konsen pada ekosistem pesisir. Bagaimana mereka melihat petani garam, bagaimana melihat ekosistem mangrove dan sebagainya. Itu menjadi konsennya. Sedangkan live in keempat itu adalah ketika anak-anak MA itu mereka konsen pada masyarakat adat. Bagaimana mereka belajar kearifan lokal pada masyarakat adat. Bagaimana mereka tahu awik-awik yang ada di masyarakat adat. Nah, live in yang kelima itu adalah masyarakat urban. Bagaimana mereka harus keluar dari Lombok dan melihat seperti apa sih kehidupan masyarakat urban. Sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus menempatkan dirinya menjadi seorang khalifah itu seperti apa. Nggak bisa kita hanya ngomong, kalian harus seperti ini, tapi bagaimana mencemplungkan mereka dengan program-program yang sudah kita desain. Dan salah satunya adalah dalam program itu bagaimana mereka mewujudkan mimpi dengan biaya mereka sendiri. Jadi terus anak saya ngapain? Ya emang kami memberikan kesusahan pada anak bapak ibu di sini, kan? Jadi ya bapak ibu kalau masuk PAMSI sebenarnya banyak susahnya, kan? Tapi saya yakin kesusahan itulah akan menghasilkan seorang pemimpin peradaban di masa depan. Bukan cuman anaknya yang kami susahin, bapak ibunya juga. Karena di PAMSI itu wajib bapak ibu hadir saat seminar parenting. Kenapa? Karena ya tadi kita itu menjadi orang tua ya karena kita menikah, gitu kan. Kita nggak pernah menjadi orang tua kemudian kita belajar menjadi orang tua. Ada sekolah orang tua. Kita mendidik anak berdasarkan orang tua kita mendidik. Kita bayangkan Allah menitipkan satu amanah langsung kepada kita. Anak-anak, tapi pertanyaannya sejauh mana kita belajar
menjadi orang tua yang seperti yang Allah inginkan. Orang tua yang seperti yang Allah ridho pada kita. Jadi di parenting itu kita sama-sama belajar. Kita nggak akan pernah selesai beli mobil kita belajari benar-benar. Tapi masa dititipin anak kita nggak pernah mau belajar. Jadi di parenting orang tua kami menghadirkan pembicara-pembicara yang bagus. Berarti kita benar-benar belajar serius. Sehingga wali yang nggak hadir kami kasih hukuman. Kenapa? Karena artinya kita nggak sejalan nih. Gimana kita akan mendidik anak kita sama nih, tapi kalau kita nggak mau membangun chemistry kita mau gimana? Pendidikan madrasah ini pesantren itu peran kami hanya mungkin 20%. 80%-nya adalah peran ayah bunda karena Allah menitipkan langsung anak-anak kepada ayah bunda hebat. Dan di situ ayah bunda hebat akan berikan anak-anak yang luar biasa dengan kemampuan Allah Maha tahu orang tua mana yang akan dititipkan anak yang luar biasa. Jadi kita sama-sama belajar. Bahkan di PAMSI ketika kita bicara tentang masalah lingkungan, nggak bisa kita jalan sendiri. Kita wajib sama-sama konsen pada zero waste. Mungkin nggak bisa zero ya, tapi pendidikan lingkungan kita harus mulai bersama. Nggak bisa hanya oke, aturan di madrasah, kita harus mulai dari rumah. Karena bumi ini bumi kita bersama. Kita nggak bisa kemudian nggak mau peduli, oke kita sembunyi-sembunyi. Karena apapun yang kita ajarkan, apapun kita sembunyi-sembunyi, masalah sampah dan sebagainya, itu sesuatu yang dicontoh oleh anak-anak. Boleh kok kita ngelanggar aturan, boleh kok kita asal nggak ketahuan masukin sampah ke dalam tas kita. Dan kenapa harus ini? Ya karena emang madrasah ini luasnya sangat kecil. Kalau kemudian sampah masuk, kemudian kita yang emang mau jadiin madrasah kita sebagai tempat sampah. Sehingga kita harus bagaimana cara kita sama-sama kita meminimalisir jumlah sampah. Jadi banyak sekali program yang kita harus sama-sama belajar. Pendidikan itu nggak bisa hanya diserahkan ke pesantren. Tapi pendidikan itu adalah gimana peran kita sama-sama belajar, sama-sama kolaborasi. Karena kita ingin, tujuan kita sama, bagaimana anak-anak kita menjadi seorang pemimpin masa depan. Kita berharap beberapa tahun yang akan tidak ada lagi bencana-bencana yang karena ulah dan keserakahan manusia tadi. Terima kasih, itu dari saya. Banyak sekali mungkin yang bisa ini karena waktunya sudah habis, nanti bisa mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ibu Direktur Pendidikan Pesantren Al Sayyid Ibu, Bunda Dr. Hajah Bibi Sucirohayani Mas. Bunda yang kami hormati, tentunya di sini para santri bukan hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang dirinya. Bukan sekedar memahami ayat, tetapi merasakan maknanya. Bukan hanya mengejar prestasi, tetapi membangun jati diri. Untuk acara selanjutnya, cara tanya jawab dan juga diskusi, kami persilahkan kepada ayah bunda jika ingin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan filosofi pesantren Al Sayyid Ibu dan juga program dari pesantren Al Sayyid Ibu, kami dipersilahkan. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Boleh juga usul ya, boleh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kenalan dengan saya Usman. Kemudian ada santri satu putra saya yang pertama dan ini yang nomor 2. Putra nomor 2 saya sudah jadi satu santri ini dan akan ada masuk lagi satu santri latih di Kecamatan 35. Mungkin usulan barangkali ya, usulan karena kalau saya sih ini sudah menjadi bukti bahwa anak saya yang berikutnya pun saya masukkan di sini. Insya Allah kami merasa cukup bisa menggunakan putra kami di sini. Cuman memang tujuannya adalah untuk menjadi tadi saja yang sudah disampaikan Pak Ustadz Jamal. Usulan saya mungkin apa ya, guru-gurunya hebat, ustadznya juga hebat. Yang mungkin masih menurut saya perlu dikembangkan adalah metode-metode yang banyak sekali beredar di dunia ini ya,
mengenai misalnya penghafalan, mengenai bahasa Arab dan seterusnya. Saya nggak tahu mana metode yang paling bagus, tapi barangkali bisa mempercepat proses dalam hal mempercepat hafalan ya. Kalau ini kan tujuannya adalah membangkitkan santri untuk mengenal sesuatu, mempelajari sesuatu, tapi biar lebih cepat lagi, yang sederhana mungkin yang Al-Quran misalnya. Mungkin udah ada yang hafid dan seterusnya, kan banyak sekali metode-metode yang luar sana ya. Kalau kita lihat di sosial, saya nggak tahu misalnya dari Ustaz Hidayah, dari menghafal sebuah tersenyum, ada karantina Al-Quran dan seterusnya yang sepertinya bagus gitu ya. Ini dari sisi Al-Quran. Mungkin ada yang lain misalnya bahasa Arab dan seterusnya. Ada metode yang luar biasa barangkali yang selama ini saya nggak tahu apakah sudah diterapkan metode-metode yang update gitu ya. Orang bisa belajar bahasa Arab lagu itu dengan lagu itu bisa cepat sekali gitu dibandingkan kalau pesantren normal mungkin 3 tahun untuk mengenal itu. Nah itu barangkali perlu juga ya, jadi masukan untuk belajar diterapkan di sini. Mungkin ya banyak metode ya, saya juga nggak tahu gitu, tapi mungkin itu gambar. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo, boleh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nama saya Parawinata, wali dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak ini ya, salah satunya bagaimana yang terjadi saat ini, banyak terjadi konsol, banyak terjadi yang katanya itu adalah merupakan buah daripada gila manusia. Yang pada zaman dulu untuk penjagaan hutan, untuk konservasi lahan itu ketat. Nah, pada saat sekarang ini ada namanya program hutan kemasyarakatan, ada kegiatan perbaikan hutan, karena hasil hutan kayu, ya, itu semua dalam rangka untuk mengangkat perekonomian masyarakat di hutan. Tapi kalau yang namanya hutan itu campur tangan negara, itu akan berakibat ya pada ujungnya. Ini nanti kalau sudah terjadi seperti itu, akan terjadi peningkatan suhu. Kemudian juga akan mata airnya juga akan terus berkurang, yang akibatnya juga akan pada manusia semua yang memanfaatkan menggunakan alam ini untuk kehidupan. Nah, kiranya kegiatan-kegiatan yang menjamak itu bisa dihentikan. Alam itu, apalagi hutan itu tak perlu ditanam, tak perlu ditanam. Biarkan 5 tahun saja sudah belukar kembali, akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau itu terjaga, maka saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan di Pamsi ini yang mendekatkan manusia dengan manusia, mendekatkan manusia dengan Tuhan, mendekatkan manusia dengan alam. Sehingga pada giliran manusia akan mengetahui siapa jati dirinya, siapa dia, untuk apa dia ini, akan bisa berpikir, akan bisa berkreasi untuk menentukan kegiatan arah pikir, arah hidupnya,
dia akan bisa. Dan saya sangat bersyukur sekali mendengar program yang ada. Nah, jadi saya metode apa yang paling terbaik yang tidak ini mudah-mudahan ini kita dapatkan metode yang bagaimana memahami seorang pelajar yang seorang ahli hingga secara kompleks dia bisa mengenal, bukan hanya seperti tadi itu terus disuruh untuk belajar menghafal, tapi dia tidak memahami apa yang sesungguhnya di dalam ini yang sangat diharapkan untuk penanaman konsep, baik konsep kemanusiaan, bagaimana kita bagaimana interaksi harapan sudah menjadi manusia yang tinggi, manusia yang andal untuk menjaga ke depan perjalanan hidup. Demikian dan terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Ya, silakan. Saya mulai pertama kenal tentang lembaga dan persatuan tanda saya 2 orang. Pembelajaran berbasis alat seperti apa? Alhamdulillah saya bilang ngomong masuk beraninya itu ditanamkan oleh ketua. Pertama, yang kedua, gurunya hebat. Jadi ada tulisan saya, guru hebat di masa depan itu akan menyangkut pimpinan hebat. Dan saran saya, mereka harus diproses. Ada yang melanjut juga masih 1. Saran saya diambil, karena potensi yang tersembunyi akan muncul terbuka menjadi sesuatu yang berharga nanti generasi ketua yang kita harapkan generasi Quran berbasis ramah lingkungan kan ketua punya orientasi bagaimana melahirkan kader ulama yang berpikir langit yang ada spiritual dan mumpuni dalam berikan apa. Saran saya bahasa saya tadi Pak, kalau saya silakan abahnya tetap ketua punya anak itu saran saya ketika ada proses melapor diri ibu direktur dan ayah anda penasihat bahwa saya melakukan sebuah musibah saran saya diambil tapi harus berproses karena itu menyangkut persoalan full jadi itu pertimbangan untuk tindakan Tuhan dia dan itu perlu dirasionalisasi. Yang berikutnya saya pembelajaran tadi Quran kalau meminjam bahasanya seperti Al-Bayani, Tasawuf dan Al-Quran kan pembelajaran kedua dari Quran yang dituliskan pertama. Dan itu saya tanya karena pembelajaran kita pada umum cenderung suka kapan masuk surga dan kapan tidak masuk neraka. Pembelajaran kedua itu menurut saya belajar yang tidak tertulis. Belajar alam itu belajar Quran yang tidak tertulis. Disitulah belajar kedua. Umat Islam kalah di situ. Sementara di Amerika pressure yang keras. Apalah yang dulu yang itu boleh kan? Wanita sama bla-bla-bla itu yang mau dipublikkan oleh kakak rektor Bunda itu maupun ketua itu. Terakhir, ilmu rohani semakin menembus langit dan bumi. Ketua harus berkuatnya linguistiknya.
Karena hari ini progres hari pertama memperkuat bahasa itu. Kalau bahasa Quran bahasa Arab itu yang ada bersentuh pada wilayah kota-kota bernuansa religius. Kalau ketua punya progres ke depan dan gerakan-geraknya mencuat ke bahasa Inggris, saya kira Quran itu akan tembus mendunia. Karena bahasa Inggris itu melalui di kolom di ruang-ruang kecil itu menembus dunia. Eropa kemarin maju itu belajar di kita. Jadi kita mau berikhtiar bertempat di dalam bahasa Islam masa kejayaan memang secara kembali. Kalau orang tadi bukan pendekatan pembelajaran yang cenderung dominasi normatif, tapi saya angka jempol saya belajar Quran itu. Yang salah satu yang di dalam adalah pembelajaran bahasa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin 3 dulu ya Ustaz ya. Baik, Bapak Ibu, nanti sambil Bapak Ibu merenung dari ini, terima kasih atas semua saja yang sudah menyampaikan gagasannya. Pertama tadi dari Pak Usman tentang metode. Ini memang terus terang Bapak Ibu kita selalu mencoba melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu memang nggak boleh berhenti. Khusus untuk bahasa, sebenarnya mudah-mudahan mungkin tahun depan itu kami akan terapkan satu, karena kemarin sudah kami datangi, ada satu metode sekarang belajar bahasa Arab. Saya coba nanya kemana-mana nih masalah bahasa ini. Nah kemarin itu di Lombok Tengah, ini metode sebenarnya diciptakan oleh alumni pesantren juga. Metode namanya Jamiah. Itu dalam 40 hari anak-anak dia non-stop itu udah bisa baca kitab dan paham. Katanya semua. Ini saya agak kaget juga ini. Nah, terus ada teman di sana di salah satu pesantren yang coba menerapkan itu untuk bahasa Arabnya. Oke, saya bilang bisa nggak nanti pas wisudanya boleh datang sebenarnya. Walaupun kemudian saya diundang, tapi waktu itu ada halangan nggak bisa datang. Tapi saya tanya gimana Ustaz? Lumayan berhasil katanya. 40 hari dia langsung bisa baca kitab gundul dan dia bisa paham. Walaupun mungkin ya tentu saya tidak bayangkan juga dia akan paham banget masalah itu. Tetapi metode ini menarik perhatian kami dan kami akan berdiskusi lebih detail dengan beliau nanti sehingga kita bisa terapkan. Cuma memang saya tanya berapa? Gimana? Ini Ustaz 500.000 per anak 40 hari. 500.000 per anak per 40 hari? Iya. Saya pikir nggak terlalu mahal itu kan. Dengan kemampuan bahasa Arab semacam itu nggak mahal, nggak ada artinya 500.000 itu. Sehingga memang kami cuma belum memutuskan, Bapak Ibu kami harus bicarakan dengan guru-guru lagi dan kita atur seperti apa ini. Supaya karena kami merasa benar Bapak, masalah bahasa ini modal awal yang sangat penting. Apalagi kalau kita bicara Islam, ya gimana lagi kalau nggak bahasa Arab? Hampir bukan mustahil sih, tapi agak susah lah menjadi misalnya ulama kalau nggak bisa bahasa Arab, atau menjadi ilmuwan Muslim yang mencari inspirasi dari Al-Quran. Itu hampir susah kalau tidak bisa bahasa Arab. Karena kemudian tuntutannya harus membaca kitab-kitab tafsir yang begitu banyak itu. Karena itu mohon doanya Bapak Ibu, mudahan semester ini kami akan lebih serius bicara tentang ini dan mencari polanya sehingga nanti mungkin mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakannya untuk anak-anak kita sehingga mungkin di awal kita bisa lakukan, yaitu kemampuan bahasa Arab anak-anak kita tuh akan lebih baik. Itu pertama masalah bahasa. Metode tahfidz nanti mungkin Ustadz teman-teman tahfidz ya, Ustadz Rahul dan Ustadz Zulpan yang akan menjelaskan ini. Karena memang metode itu benar Pak, banyak sekali. Saya beli ada 2-3 buku ya tentang metode itu. Tetapi ketika saya coba ngobrol, iya Ustadz, tetapi ya cepat datang cepat hilang juga.
Jadi memang mungkin ada sesuatu yang alami ya. Mungkin bisa mempercepat, tapi mungkin tidak akan secepat yang kita bayangkan. Ya. Supaya seperti sunatullah itu, alam semesta itu kan dia agak pelan. Gitu ya. Tetapi tentu saja manusia itu Allah berikan kemampuan. Nah, tinggal kita cari caranya nanti. Sehingga metode ini cepat, tapi juga bagaimana metode menjaganya. Ini akan sangat penting. Nanti mohon mungkin Ustadz Rahul, Ustadz Zulfan, dan yang lain bisa memberi masukan di sini. Lalu kemudian tadi saya setuju Pak, memang alam semesta punya kecerdasan sendiri. Ya. Rumah kita kalau kita biarkan nggak ada lagi ditumbuhi oleh pepohonan ya. Bahkan bisa gentengnya rusak, bisa apa dan lain sebagainya. Cuma memang beginilah manusia itu rakus ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu sudah ada 3 dosa besar yang paling root, jadi akar di semua persoalan. Indah bagi manusia itu an-nisa, anak, bagaimana dia saking cintanya terhadap keluarganya, istri dan anaknya, dia melakukan apa saja, bisa jadi. Untuk keamanan masa depannya kita melakukan hal-hal yang bisa jadi itu ya. Itu adalah zinatud dunia. Lalu kemudian ketika al-qanatir al-muqantarah. Qanatir al-muqantarah itu apa? Ya harta yang banyak. Dan masalahnya manusia itu nggak pernah merasa punya harta banyak walaupun sudah punya harta banyak. Ada aja kurang. Udah punya ini mau nambah lagi. Tetapi begitulah zinatud dunia, dan itu sudah statement Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ini bisa dihadapi, Allah juga ngasih cara ya, dengan nggak boleh rakus, nggak boleh ini, memikirkan masa depan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ujung itu lebih baik dari awal. Dan ini bukan hanya akhirah, di sini bukannya akhirat. Kalau dalam bahasanya misalnya Al-Munir ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu, akhirah di sini bukan hanya akhirat, tetapi apa yang kita alami di dunia ini bisa di awalnya kelihatan indah, kita nggak sadar ujungnya rusak. Nah, seperti inilah. Mungkin melihat kekayaan yang bisa kita peroleh dari menebang atau merusak alam, tapi kemudian ujungnya bahkan memakan, dan bisa jadi memakan orang yang tadi mengumpulkan kekayaan itu. Terima kasih Minggih atas pengingatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai yang kita bisa tanamkan ke anak-anak kita. Walaupun kami kadang merasa berdosa juga. Dulu sini hijau semua Bapak Ibu ya. Terutama lapangan itu hijau, tapi anak-anak tiap hari diinjak, jadi rumputnya hilang. Nah, ini tapi mudah-mudahan tidak termasuk merusak. Nah, karena rumput aja ya. Kalau pohon ya sekedarnya supaya kita bisa bangun untuk anak-anak kita. Saya kira yang ketiga tadi sudah kami tanggapi Ustadz, dan insya Allah kami terus terang sampai mengaji pun nggak boleh di sini tuh mengaji seperti mengaji biasa, nggak boleh hanya tahsin. Kalau orang ngaji hanya tahsin itu sama aja itu belajar huruf Arab. Makharijnya benar, tajwidnya benar, itu kan masih belajar huruf Arab. Yang kita ingin itu tafhim. Malah menurut Sufyan Ibnu Uyainah dalam tahapan belajar, semacam taksonomi belajar versi Ibnu Uyainah, itu dikutip dalam Al-Qurtubi ya Bapak Ibu ya. Apa kata beliau? Awalul ilmi al-istima' al-qira'ah. Istima' itu ya sungguh-sungguh ya, bukan sekedar sama, tapi istima' ada tambahan alif sin ta ya, istima' alif dan ta. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Nah, itu artinya sungguh-sungguh membaca, hari ini membaca, dulu memang mendengar karena orang talaki semua, nggak ada bahan tercetak. Maka istima' yang didahulukan, talaki langsung. Hari ini kita sudah ini Bapak Ibu, komputernya isinya kitab sekali, ribuan di sini. Kita sudah bisa akses di mana-mana. HP ini kita bisa isi semua dengan mau kitab apa yang kita mau. Jadi sangat dimudahkan. Maka sekarang qiraah itu menjadi penting. Jadi kembali ke iqra' itu. Jadi dan ini tadi membutuhkan kemampuan. Nah, anak-anak ini Bapak Ibu kita latih dia membaca. Mohon maaf, kita ini dosen banyak Bapak Ibu ya.
Saya kadang sedih juga tuh mahasiswa udah semester 5, 6, 7 disuruh baca paragraf tuh kadang nggak paham dia. Bahasa Indonesia padahal kan gitu. Susah dia. Kenapa? Karena dia nggak ditradisikan membaca. Dan ini persoalan kita Bapak Ibu. Nah, maka tadi Bu Direktur menjelaskan betapa banyak, hampir semua kalau mau dipikirkan Bapak Ibu, sayang Ibu ini sebenarnya literasinya. Semua belajar harian, mingguan itu ada literasi. Membaca teks. Membaca dalam makna letterlek, membaca. Karena itu sangat amat penting. Semua basis, bahkan kami bilang mengaji pun harus mengajak otak berpikir. Kenapa? Karena kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, setelah al-qiraah al-istima' itu al-fahmu dulu, paham, memahami, baru al-hifzu. Nah, di kita ini di Indonesia ini dari membaca udah belum paham, langsung meloncat ke hifz, fahmunya belum. Akhirnya ya udah. Saya pernah ditanya, Ustadz, kita kan banyak qori di Indonesia ini, banyak orang. Kenapa kok Indonesia nggak berubah-ubah? Orang Sasak itu wajib ngaji Bapak Ibu. Orang Jawa juga, orang Sumatera. Kita punya tradisi lah ngaji maghrib. Tapi kenapa nggak punya pengaruh terhadap tradisi membaca, tradisi berpikir? Karena model mengaji kita itu bukan mengaji memahami Quran, tapi mengaji membaca huruf Arab. Itu yang kita lakukan. Nggak ada kaitan, nggak nyantol di otak kita itu. Akhirnya otak kita nggak dilatih berpikir. Mestinya namanya kegiatannya mengaji kan. Itu orang tua kita dulu memberi makna, nama itu juga keren ya. Namanya mengaji. Mengaji itu kan asal katanya apa Bapak Ibu? Kaji kan? Nah, itu artinya dia serius mengkaji. Mikir. Otaknya main. Mestinya kalau kita punya tradisi mengaji, nggak ada alasan orang Islam itu bodoh. Nggak punya kemampuan berpikir. Dia pasti cerdas. Dia punya modal belajar yang luar biasa. Kalau dia mengkaji benar. Punya tradisi mengkaji atau mengaji itu dengan sungguh-sungguh. Nah itulah yang kami coba menawarkan metode Batasa yang kita gunakan. Setiap hari anak-anak habis zuhur 15 menit, dia harus mengkaji Quran. Pelan-pelan sekali. Belajar bicara, belajar memikirkan ini, apa ini. Kita latih. Jadi mengaji untuk mengasah abad 21, keterampilan abad 21 kami lakukan di sini. Berpikir kritis, berimajinasi, berkreasi, memikirkan ngapain setelah ini saya baca ayat, apa yang harus saya lakukan. Dia harus latihan berbicara, berkomunikasi, communication skill-nya. Kami sadar kita di Indonesia itu lemah, Bapak Ibu udah terlalu banyak riset tentang itu. Jadi itu ya, saya kira mudahan menjawab pertanyaan semuanya atau mohon doanya Bapak Ibu nanti tadi gagasan tentang metode baru itu baik dalam tahfiz maupun khususnya bahasa Arab bisa kita laksanakan secepat mungkin. Bapak Ibu, memang kami di sini madrasah gunakan kurikulum Kemenak, tetapi untuk buku-bukunya kita gunakan buku pondok. Misalnya bahasa Arab kami gunakan yang dipakai di Gontor ya, Durusul Lughah. Tapi kami ingin perkuat dengan tadi ini metode jamiah yang ditemukan oleh ada sini orang Lombok. Sudah diterapkan di beberapa dan kami kepingin sekali itu sehingga anak-anak kita di awal itu sudah punya modal bahasa yang cukup. Mungkin begitu Bapak Ibu. Monggo ada tambahan apa? Hah? Oh iya silakan. Oh, paham di setelah ini ya? Ya, kalau sudah selesai. Bapak Ibu mungkin ada lagi 1, 2, 3. Itu. Silakan Bapak Ibu. Biar Bapak Ibunya puas dulu ya Ustaz ya. Sebenarnya banyak ekstra kegiatan yang juga perlu disampaikan tapi nanti kapan-kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, wali murid dari MTS yang baru masuk Pak. Yang saya tekankan hanya pemulihan ini Pak. Soalnya di semua pesantren ini banyak sekali saya dengar pemulihan. Yang kami takutkan juga wali murid itu adalah pemulihan, apalagi anak-anak yang baru masuk. Bagaimana sikap mungkin dari pihak pesantren masalah pemulihan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada berarti ini terakhir gitu. Baik, Bapak Ibu mungkin nanti ditambah oleh Bunda atau guru yang lain. Terus terang Bapak Ibu kalau masuk sana itu ada yang apa no apa jadi tulisannya? No apa enggak judul awalnya no kan? Hah? Zona tanpa. Nah, titik-titik ya, salah satunya bully. Bapak Ibu yang berbahagia, memang ini jadi persoalan kami ini generasi yang menganggap olok-olok dikit itu yang nggak ada masalah. Bahkan mungkin beberapa dari kita ini kuat gara-gara dibully kan, tangguh gara-gara dibully. Sekarang anak-anak dibully dikit itu langsung ini nelpon orang tua, aku dibully kan. Tetapi kami punya concern, kami sudah manggil ketua anak, sudah perlindungan anak untuk memberitahu ke guru-guru sini bagaimana tentang itu. Bahkan kita juga diingatkan berkali-kali oleh pemerintah, baik Pemda maupun dari Kemenak, mengingatkan masalah bully ini. Dan kami Bapak Ibu sudah memang juga mengharamkan, istilahnya kayak gitu gimana ya? Kalau udah nggak boleh kita tegas tapi no physical touch. Jadi nggak boleh nempelan, itu haram. Dan kami bahkan mohon maaf kami bahkan pernah bukan hanya anak, kalau terjadi itu guru juga ada yang mohon maaf kami tidak melanjutkan kerjasama. Kalau kita udah ingatkan berkali-kali kok masih kayaknya ini agak terlalu ringan itu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita sangat, itu cerita lama Bapak Ibu ya. Tetapi masalahnya begini Bapak Ibu, anak-anak ini kan datang terus berganti. Datang anak baru dengan mungkin kebiasaan di rumah atau apa, karena ini kan berbagai macam Bu. Ada dari desa, ada di kota, ada anak yang mungkin orang tuanya terlalu sibuk dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang kasar itu terjadi di sini. Atau menganggap itu nggak biasa saja. Nah itu terjadi Bapak Ibu. Tentu saja ini kami sejak awal perhatikan, dan alhamdulillah tentu tidak langsung ketika terjadi kami panggil, kami ingetin, terus nanti kadang manggil orang tua, kita sama-sama gini. Tetapi satu hal Bapak Ibu, pertama, mohon Bapak Ibu ini mudah-mudahan kita nanti dijodohkan Bapak Ibu ya, anak Bapak Ibu bisa bisa di sini ya. Kalau misalnya nanti di sini terus ada anak ngelapor itu jangan sampai juga kita terlalu cepat percaya. Ya. Sekarang anak-anak itu sudah kenal kata bully, dikit-dikit dia bilang dibully, baru diginiin dikit, aku dibully katanya. Padahal mungkin ya digini atau gimana sih? Udah saya didorong, diapain itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu kadang dimaknai sebagai bully. Maka kami kadang ketika ada anak melapor dibully, kami panggil, ajak ngobrol. Gini. Seperti apa bully maksudnya? Dan kami minta dia dipraktekin di depan. Coba kamu apain dia atau kamu diapain. Jangan sampai sebenarnya hal sederhana dianggap dia bully. Kenapa Bapak Ibu? Kami juga harus memikirkan ketika kita bilang terjadi pembulian, maka ada dua yang akan jadi korban. Pertama, anak yang merasa dibully dan dia terbuli. Kedua, anak yang dituduh membuli. Atau yang dikatakan Anda membuli. Orang tuanya sedih dikatakan Andanya membuli. Dia anaknya jadi ini, kok aku dikatakan membuli, kayaknya tadi kan saya main-main saja. Jadi kita Bapak Ibu harus hati-hati. Saya kira kita sepakat pembulian nggak ada, nggak boleh, nggih. Tetapi kita juga harus sepakat jangan terlalu cepat kita menuduh ada anak yang membuli. Karena itu menyakitkan juga bagi anak itu dan bagi orang tuanya. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada ibu merasa nanti ada anaknya terbuli, itu udah ngomong saja. Kami sangat amat terbuka. Nggak ada yang ditutupi di pondok ini. Tidak ada. Ya, memang kami nggak bolehkan pada hari efektif ke kamar anak-anak karena apa-apa. Anak-anak keberatan. Pak, kalau ada orang tua datang tuh kami merasa nggak enak, yang lain ya. Udah, jadi kita ada saat-saatnya boleh masuk. Jadi Bapak Ibu nggak ada keinginan kami untuk membiarkan pembulian, tetapi sekali lagi kita harus hati-hati. Sampai tapi juga gini Bapak Ibu ya. Kadang kan anak-anak ini pada saat tertentu dia harus belajar juga. Kalau ada
suatu kali anaknya kelolosan dia nendang kayak apa gitu, jangan sampai dia juga terlalu apa ya. Sebab kadang itu untuk melatih kesabaran juga, untuk melatih ketangguhan. Tadi saya sampaikan, kenapa sebenarnya saya sampaikan ayat laqad khalaqal insana fi kabad dan seterusnya itu. Ketangguhan itu juga harus diuji Bapak Ibu. Dan mohon maaf, kekerasan hidup itu membuat orang tangguh. Tetapi tentu saja di sini kita desain dia bukan dengan kekerasan, tapi tugas yang berat, ini macam-macam lah, supaya dia tangguh. Kalau ini gimana mata ya kita atasi bersama. Ya. Jadi insya Allah Bunda Supriyat ini Suryaningsih ya. Ampura. Terima kasih sudah mengingatkan dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada anak Bapak Ibu ngelapor itu cepat-cepat sampaikan kepada kami. Kenapa di kami itu ada boleh anak pulang sebulan sekali minimal dan orang tua datang di sini sebulan sekali? Karena banyak hal yang anak-anak itu nggak bisa ngomong ke kami. Nah kami berharap mereka ngomong ke Bapak Ibu. Bukan hanya kekerasan loh Bu ya. Tapi hal-hal lain yang banyak terjadi di pondok. Ya mohon maaf dan ini ya hanya mungkin bisa berani ngomong ke Bapak Ibu. Jadi kami berharap nanti ketika anak pulang atau ketika datang tanyalah apa yang dialami di pondok. Dan ketika Bapak Ibu ada merasa yang aneh, yang nggak benar, cepat-cepat lapor ke kami karena kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menindaklanjutinya, memastikannya dan seterusnya. Kira-kira begitu Bunda. Ampura ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini masih ada lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, akan ada lagi mungkin sedikit dari Ustadz Hamdi. Beberapa hal ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, Kepala Madrasah Aliyah, Sanawiyah, dan Ibtidaiyah, dan seluruh Bapak Ibu Guru Pesantren Alam Sayang Ibu. Dan Ayah Bunda, calon wali santri, kelas 7, kelas 1, dan kelas 10 di Pesantren Alam Sayang Ibu. Izin untuk menjelaskan sedikit terkait dengan teknis seleksi pada hari ini, bahwa ada mulai jam 8 tadi itu siswa Ananda itu sudah mengikuti tes tulis, dan saat ini Ananda mengikuti tes FGD untuk MA, Focus Group Discussion, dan MTS ada tes karakteristik kepribadian yang kami namakan tim building di sini. Setelah itu ada tes ngaji untuk Ananda. Nah, setelah kegiatan ini nanti orang tua akan ada sesi lanjutan yaitu wawancara. Wawancara untuk seluruh MTS, jadwal wawancaranya hari ini. Untuk seluruh siswa yang sudah daftar di MTS, wawancaranya hari ini. Kemudian yang MA yang dari luar Pulau Lombok, wawancaranya juga hari ini, termasuk yang bersaudara yang ada daftar di MTS, kemudian ada di MA, maka wawancaranya juga hari ini. Karena itu setelah ini yang mendapat jadwal wawancara untuk tidak pulang dulu, tapi tunggu sampai selesai wawancara. Nah, Ananda kalau udah selesai tes ngaji, berarti juga sudah boleh pulang. Tes ngaji, tes wawancara, nanti yang wawancara orang tua dulu, baru Ananda. Kemudian untuk jam wawancaranya, diperkirakan kita mulai nanti 11.30. Kalau cepat selesai, 11.30 kita mulai. Nanti break isoma. Ya, setelah ini kita mulai, ini 11.08 langsung persiapan. Nah, paling telat, mungkin kalau bisa 11.20 kita akan langsung mulai gitu. Untuk tes wawancaranya. Itu diperkirakan biasanya yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, satu wali dan satu siswa itu 75 menit. Nah, 75 menit. Kami ada 8 tim wawancara.
Masing-masing tim mendapatkan 4 siswa. Masing-masing tim mendapat 4 siswa. Itu lebih jelasnya. Nah, ini jadwalnya. Ini untuk pengantar saya nanti akan bisa dicek nanti di registrasi jam berapa. Ini perkiraan, ya Bunda. Artinya sesuai dengan nanti dari tim wawancara, jika cepat mendapatkan informasi atau apa, maka akan cepat selesai. Maka perkiraannya seperti ini, kita langsung mulai setelah ini. Nanti diperkirakan selesai jam 5 atau jam 6 bagi yang sesi terakhir. Oke, bagi yang sesi terakhir. Ini untuk teknisnya. Kemudian kami menyediakan makan siang, ya Bunda. Jadi tidak perlu keluar mencari makanan, kami sudah sediakan, nanti dibagikan di sini. Itu saja. Kemudian untuk pengumuman kelulusan, paling lambat 7 hari setelah tes hari ini. Paling lambat 7 hari kami umumkan. Kemudian setelah itu langsung daftar ulang sampai nanti kurang lebih tanggal 19 Desember. Nah, itu waktu daftar ulangnya. Itu saja. Kalau ada hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak wawancara boleh pulang setelah ini kalau Anda sudah selesai. Yang MI juga termasuk. Nah, bisa meninggalkan. Terima kasih sudah kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah memberikan masukan dan sarannya. Tentunya kami akan selalu terbuka untuk menjadi masalah dan masukan dari Ayah Bunda. Bunda yang kami hormati, Bunda di pesantren Alam Sang Ibu, sebuah ruang yang tidak sekedar berdiri di tengah alam, tetapi juga tumbuh ilmu di dalamnya. Tempat setiap langkah diiringi desir air yang mengajarkan ketenangan, setiap embun memberi pesan ketulusan, dan setiap sudut mengingatkan bahwa ilmu selalu lebih hidup ketika dibalut dengan akhlak yang mulia. Semoga apa yang menjadi niat dan juga tujuan dari Ayah Bunda mengantarkan Bunda dari pesantren Alam Sang Ibu, Allah kabulkan dan tentunya menjadi manfaat dan menjadi khalifah di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Zulfan Hamdian Asri selaku Master of Ceremony pada acara Open Mic pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.